Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 52. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Akan nagugui di paijur dosian habang sanasida, di pabakit do aka namet-met. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, Nasharian kita hari ini adalah bagian dari Magnificat atau pujian Maria kepada Tuhan Allah untuk memuji kebesaran Tuhan yang telah menunjukkan kuasa-Nya dengan menjungkir balikan kemapanan tatanan hidup manusia dengan sistem yang seringkali tidak adil. Ungkapan syukur itu sudah dimulai dari ayat 46 dengan kalimat, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tentang perbuatan Tuhan Allah itu pun sudah sangat jelas dicatat dalam ayat 47 sampai dengan ayat 55, yang intinya bahwa Tuhan Allah berkuasa mengubah keadaan hidup dunia ini, yang salah satunya dicatat dalam Nasharian kita hari ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini adalah pengakuan atas pengalaman yang terjadi dalam hidup Maria sendiri dan keluarga Zakaria serta Elisabet yang di masa tuanya akhirnya diberkati Tuhan mengandung Yohanes Pembaptis. Mereka yang adalah orang-orang kecil yang tidak mempunyai pengaruh dalam dunia sosialnya justru dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk karya maha besar, yaitu keselamatan dunia lewat kehadiran Yesus Kristus dari Maria. Inilah kuasa Tuhan Allah yang memutarbalikkan logika manusia dan tatanan yang sudah menjadi kebiasaan walaupun itu salah, seperti terabaikannya orang-orang kecil dan miskin, terlupakannya orang-orang yang sesungguhnya butuh untuk diperdulikan. Sahabatku semua, Tuhan Allah berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia memegang kendali atas sejarah manusia dan kehidupan dunia ini. Dan inilah yang menyadarkan kita bahwa segala kuasa dan jabatan hanyalah sementara, dan Allah dapat mengubah keadaan kapan saja sesuai dengan rencananya. Dengan demikian kita diingatkan untuk tidak bergantung pada kekuatan duniawi, melainkan pada Tuhan Allah. Kita juga diingatkan untuk tetap rendah hati supaya oleh kasih Tuhan kita ditinggikan. Sama seperti Maria dan juga Elisabet ibu Yohanes Pembaptis. Karena bagi Tuhan yang paling berharga dalam hidup manusia adalah hati yang penuh ketaatan. Orang-orang yang rendah hati yang sering terabaikan oleh dunia justru akan dihargai oleh Tuhan Allah. Maka baiklah kita meneladani kerendahan hati Maria, tidak mencari pengakuan dunia, tetapi hidup setia di hadapannya. Dan jika saat ini sahabatku di antara kita sedang mengalami keterpurukan hidup dan tidak mendapat penghargaan dari sesama dalam dunia sosial kita, tetapi tetaplah setia dan rendah hati. Dunia seringkali tidak adil dan mengabaikan kita, tetapi Tuhan Allah itu maha adil. Dengan cara dan kuasanya yang tidak dapat kita mengerti, Dia berkuasa mengubah keadaan untuk penghargaan kita di dalam kerendahan dan kesetiaan hati kita. Oleh karena itu sahabatku, milikilah hati yang rendah seperti Maria yang selalu menyadari bahwa segala sesuatu, segala hal yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan Allah. Jangan tergoda oleh kekuasaan atau keinginan untuk dihormati manusia, tetapi fokuslah bekerja, melayani, dan berkarya dengan kerendahan dan ketulusan hati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.